Halo rekan-rekan, selamat datang di YouTube channel Miki Seni. Kali ini saya akan membagikan video tutorial cara membuat rak perkakas yang mudah, murah, kuat, dan efektif. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, karena dapat membantu mengembangkan YouTube channel ini agar lebih maju dan lebih bermanfaat. Terima kasih dan langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama, holo baja ringan yang sudah kita siapkan, kita ukur sesuai dengan ukuran yang sudah kita rencanakan. Ukurannya kita tandai dengan pensil seperti ini. Yang sudah ditandai dengan pensil tadi, selanjutnya disempurnakan dengan menggunakan penggaris siku sebagai acuan dalam proses pemotongan untuk bikin kuncian-kuncian. Kita pasang dulu mata potong pada mesin gerindanya. Selanjutnya kita rapatkan seperti ini. Tidak lupa kita gunakan sarung tangan agar tidak licin dan lebih aman. Kita masuk pada proses pemotongan. Sebisa mungkin memotongnya tepat pada garis yang tadinya sudah kita tandain dengan penggaris. Ini untuk holo baja ringan lainnya. Kita garis juga dengan menggunakan penggaris siku agar hasilnya bisa lebih datar. Selanjutnya masuk kepada proses pemotongan seperti ini. Kita rapikan sedikit bekas potongannya. Ini hasil pemotongannya, saya kelompokkan yang panjang, yang sedang, dan yang pendek sesuai dengan kebutuhan pembuatan rak perkakas yang akan saya buat. Langkah pertama, saya mencoba untuk membuat sekat penopang berbentuk persegi seperti yang ditunjukkan oleh garis yang kuning ini. Langkah berikutnya, saya akan membuat palang melintang pendek seperti yang ditandai oleh garis melengkung kuning ini. Sekat penopang berbentuk persegi ini diakhiri dengan pembuatan palang melintang panjang yang ditandai dengan garis warna ungu ini. Langsung saja kita perkirakan bentuk persegi dari sekat penopangnya seperti ini dan penempatan palang melintang pendek di tengahnya. Kita bikin kuncian-kuncian dulu. Kemudian ditandai dengan ketebalan holo baja ringan itu sendiri, selanjutnya digaris dengan pensil. Selanjutnya diputar, untuk sisi selanjutnya juga ditandai dengan menggunakan ketebalan holo baja ringan dan digarisin dengan pensil. Seperti ini ya. Garis yang tadi sudah kita tandai, kemudian kita sempurnakan dengan menggunakan penggaris siku. Selanjutnya membuat garis miring diagonal seperti ini. Masuk proses pemotongan. Di sini saya menggunakan mesin gerinda untuk membantu membuat kuncian-kuncian. Ada yang dipotong datar, ada juga yang dipotong miring diagonal seperti ini. Hasil potongannya miring seperti ini. Hasil potongan miring tadi digabungkan dengan holo baja ringan lainnya membentuk sudut 90 derajat dengan menggunakan penggaris siku seperti ini. Selanjutnya bikin lubang dengan proses pengeboran dan dilanjutkan dengan pemasangan paku rivetnya seperti ini. Di sebelahnya juga dibuat lubang dengan proses pengeboran. Selanjutnya juga dilakukan pemasangan paku rivetnya seperti ini, sehingga terdapat dua paku rivet pada posisi yang berdekatan. Kemudian saya balik dan mulai juga membuat lubang dengan proses pengeboran dan selanjutnya pemasangan paku rivetnya seperti ini. Hasilnya kuat, rapat, tanpa celah, dan rapi seperti ini. Ini hasil pembuatan sekat penopang berbentuk perseginya. Lanjut membuat palang melintang pendek seperti yang sudah direncanakan tadi. Membuat tanda dengan menggunakan ketebalan holo baja ringan itu sendiri. Menyempurnakan tanda tadi dengan menggunakan penggaris siku agar lebih rapi dan datar. Masuk proses pemotongan dengan menggunakan mesin gerinda untuk membuat kuncian-kuncian. Setelah membuat potongan datar, dilanjutkan dengan pemotongan pada area rusuk-rusuknya. Pemotongan pada rusuk-rusuk ini tidak dibuat sejajar persis pada rusuknya, tetapi dibikin sedikit miring ya. Dibuat atau dipotong sedikit miring seperti nampak pada video ini. Hasil proses pemotongan untuk kuncian-kunciannya seperti ini. Masuk proses penekukan untuk kuncian-kuncian tadi. Tidak lupa memotong bagian yang runcing-runcingnya seperti ini.
Ini hasil kuncian-kunciannya. Lanjut mengukur untuk penempatan konstruksi palang melintang pendeknya. Ditandai tepat di tengah dari salah satu sisi sekat penopang persegi. Penempatannya pada sekat penopang persegi seperti ini. Digeser-geser sedikit agar tepat di tengah sesuai tanda yang kita buat tadi. Masuk proses pembuatan lubang dengan pengeboran. Dilanjutkan dengan pemasangan paku rivetnya seperti ini. Buat lubang pada sisi yang sebelahnya lagi dengan pengeboran dan dilanjutkan dengan pemasangan paku rivetnya seperti ini. Sekat penopang perseginya diberdirikan, dibuat lubang dan dipasang paku rivetnya seperti ini. Kemudian sekat penopang perseginya diputar, membuat lubang dengan proses pengeboran, dilanjutkan dengan pemasangan paku rivetnya seperti ini, sehingga pemasangan konstruksi palang melintang pendeknya menjadi lebih kuat. Ini hasil pemasangan holo baja ringan untuk pembuatan sekat penopang berbentuk persegi dengan konstruksi palang melintang pendek sebagai penguatnya. Lanjut ke rencana berikutnya, pemasangan konstruksi palang melintang panjang. Bahan holo baja ringannya sudah dipersiapkan seperti ini. Kita tandain dulu palang melintang pendeknya dengan menggunakan penggaris seperti ini untuk dicari garis tengahnya. Bahan holo baja ringan untuk konstruksi palang melintang panjangnya disisipkan di bagian bawahnya. Kemudian ditandai dengan menggunakan pensil seperti ini. Ujung kanannya juga ditandai dengan pensil seperti ini. Ujung kirinya juga sama, ditandai dengan pensil seperti ini. Yang ditandai tadi garisnya disempurnakan lagi menggunakan penggaris siku agar hasilnya lebih rata. Setelah garisnya rata, kita membuat garis miring diagonal seperti ini. Garis miring diagonalnya dibuat 2. Masuk proses pemotongan untuk membuat kuncian-kuncian. Membuat potongan datar melintang dulu. Dilanjutkan dengan membuat potongan miring diagonal seperti ini. Pada area rusuk-rusuknya juga dipotong seperti ini. Dipotong miring diagonal lagi. Dan hasilnya seperti ini. Lanjut proses penekukan. Ditekuknya keluar dan ditekuknya juga tepat berada pada garis yang tadi sudah kita tandai. Selanjutnya diputar dan pada sisi sebelahnya juga kita lanjutkan proses penekukan. Lanjut menggunting bagian-bagian yang runcing agar tidak membahayakan tangan dan sambungannya jadi rapi. Ini hasilnya. Lanjut membuat kuncian-kuncian untuk bahan holo baja ringan yang akan dijadikan konstruksi palang melintang panjang. Dikasih tanda-tanda dulu dengan penggaris. Lanjut ke proses pemotongan untuk bikin kuncian-kuncian. Membuat potongan melintang dulu dan dilanjutkan dengan membuat potongan pada rusuk-rusuknya. Potongan pada rusuk ini tidak dibuat sejajar persis pada rusuk, namun dibikin agak miring. Lanjut dengan menggunting bagian-bagian yang runcing. Beberapa bagian dipotong sedikit untuk dipendekkan seperti ini. Dan hasil potongan untuk kunciannya seperti ini. Masuk proses penekukan. Bagian potongan yang berhadapan ditekuk keluar. Hasil tekukannya seperti ini. Ini hasil potongan untuk kuncian-kuncian bahan untuk konstruksi palang melintang panjang. Ini bentuk potongan kuncian pada bagian tengahnya dan ini bentuk potongan kuncian pada bagian ujungnya. Nampak di sini bahan konstruksi palang melintang panjang beserta kuncian-kunciannya dan siap untuk dipasang. Pasang pada kuncian yang tengah dulu seperti ini. Tidak lupa diukur lagi agar tepat di tengah. Masuk proses membuat lubang dengan pengeboran. Selanjutnya proses memasang paku rivetnya seperti ini. Lalu geser ke ujung samping, diukur dulu agar tepat berada di tengah. Selanjutnya masuk ke proses membuat lubang dengan pengeboran.
Lanjut dengan memasang paku rivetnya seperti ini. Dan proses ini juga berlaku sama untuk ujung yang satunya lagi. Lalu diberdirikan seperti ini. Dipasang paku rivet di sisi dalamnya seperti ini dengan terlebih dulu membuat lubang dengan pengeboran. Pemasangan paku rivet pada sisi dalam ini dapat memperkuat konstruksi palang melintang panjang pada sekat penopang berbentuk persegi ini. Pemasangan paku rivet pada sisi dalam ini dilakukan untuk kedua sisi. Lanjut dengan pemasangan paku rivet pada sisi dalam untuk bagian kuncian tengahnya. Inilah hasil jadi sekat penopang berbentuk persegi yang akan digunakan untuk pembuatan rak perkakas. Dan ini hasil jadi sekat penopang berbentuk persegi yang sudah saya buat sebanyak 5 unit. Lanjut pada pembuatan 6 tiang penyangga untuk rak perkakasnya. Saya membuat 6 tiang penyangga, 3 tiang penyangga untuk sebelah kiri dan 3 tiang penyangga untuk sebelah kanan. Untuk memperkuat alas tiang bagian bawah, saya akan membuat kuncian-kuncian. Saya tandai dulu dengan menggunakan ketebalan dari holo baja ringan itu sendiri. Kuncian ini tujuannya agar nanti saat tiang itu berdiri, tiang bagian bawahnya tidak gampang penyok saat berbenturan dengan benda lainnya. Ditandai seperti ini agar memiliki ukuran yang sama. Lanjut dengan menyempurnakan tanda tadi menggunakan penggaris siku seperti ini. Garisnya sekitar 1,5 lebar holo baja ringan. Lanjut ke proses pemotongan untuk membuat kuncian-kuncian. Potong bagian yang datar-datar dulu, tegak lurus dengan panjang holo baja ringan itu seperti ini. Dilanjutkan dengan pemotongan pada area rusuk-rusuknya. Hidang yang lebih panjang, bagian ujungnya dipotong miring sedikit seperti ini. Beberapa potongan rusuknya dibiringkan sedikit seperti ini. Dipotong agak miring untuk keempat rusuknya. Hasil potongan kuncian seperti ini. Beberapa bagian dipotong sedikit untuk dipendekkan. Masuk ke proses penekukan. Penekukan kali ini ditekuknya ke sisi dalam. Penekukannya dilakukan bertahap agar rapi pada sisi yang pendek-pendek dulu. Penekukan yang panjang yang terakhir. Ada 2 penekukan pada bidang yang panjang ini seperti yang nampak pada video ini. Tekukan yang terakhir seperti ini, kemudian dibor untuk langsung dipasang paku rivetnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kuncian seperti ini lumayan untuk menahan alas tiang bagian bawah agar lebih kuat terhadap benturan. Untuk ke-6 tiang penyangga lainnya kita bikin kuncian seperti ini juga. Lanjut ke proses pemotongan triplek untuk sekat penyangganya. Triplek yang saya gunakan kali ini berukuran tebal 6 mm. Sekat penyangga yang sudah jadi ini saya jadikan mal untuk memotong pola tripleknya. Tepi luar dari sekat penopangnya saya garis seperti ini. Setelah digaris saya tempelkan selotip kertas untuk penomoran. Penomoran ini bersifat sepasang antara holo baja ringan dengan tripleknya. Tujuannya agar saat nanti sudah terpotong tidak tertukar dengan holo baja ringan atau triplek lainnya. Selanjutnya sekat penopangnya kita angkat, lalu masuk proses pemotongan triplek seperti ini. Di sini saya memotongnya menggunakan alat potong jigsaw. Usahakan motong menggunakan jigsawnya tepat pada garis yang tadi kita buat. Lanjut memotong sampai ujungnya, kemudian pindah memotongnya dari sisi yang satunya lagi. Lanjut memotong triplek 6 mili ini sampai terputus dengan sempurna. Selanjutnya triplek 6 mili yang sudah dipotong tadi dipaskan lagi dengan sekat penopang holo baja ringannya seperti ini, dan kemudian pada ujung-ujungnya kita tandai dengan pensil. Lalu sekat penopangnya kita angkat. Selanjutnya merapikan tanda yang tadi kita buat dengan menggunakan penggaris siku agar ukurannya lebih pasti dan rapi. Nah, ini hasil yang tadi sudah kita rapikan menggunakan penggaris siku.
Lanjut dengan memotong triplek ini sesuai dengan pola yang kita buat dengan penggaris tadi, seperti ini. Dipotong mendekati pola bujur sangkar seperti ini. Hasil potongan pada tripleknya nampak seperti ini. Selanjutnya kita kembali kepada tiang-tiang penyangga untuk rak perkakasnya. Tiang-tiang penyangga tadi kita bikin kuncian-kuncian seperti ini. Ini kuncian sambungan untuk di tengah, ini juga kuncian sambungan untuk di tengah, dan ini kuncian sambungan yang ada di ujung atasnya. Ini sekat penyangga yang sudah saya pasang seperti ini. Ini juga sekat penyangga kedua yang sudah saya pasang seperti ini. Untuk selanjutnya sekat penyangga ketiga, keempat, dan kelima akan saya sisipkan ke kuncian-kuncian seperti ini. Untuk memudahkan menyisipkan sekat-sekat penopangnya, rak perkakasnya saya tidurkan posisinya seperti ini. Di sini sekat-sekat penopangnya sudah saya sisipkan semuanya pada konstruksi rak perkakasnya. Langsung masuk ke proses pengeboran untuk pembuatan lubang dan pemasangan paku rivetnya seperti ini. Pemasangan paku rivet di sisi yang lain seperti ini. Di sebelahnya lagi dipasang paku rivet juga seperti ini. Sisi seberangnya juga dipasang paku rivet seperti ini. Pasang paku rivet di sisi yang ini juga. Pasang paku rivetnya di setiap sudut-sudut kuncian-kuncian sehingga konstruksi rak perkakasnya menjadi lebih kuat. Konstruksi rak perkakasnya diberdirikan, selanjutnya mulai memasang tripleknya. Memasukkan triplek pada rak perkakasnya seperti ini. Mulai proses penyekrupan triplek pada holoba jaringannya. Sekrup yang saya gunakan untuk menyekrup triplek 6 mili ini, sekrup yang biasa digunakan untuk GRC. Setiap satu lembar triplek ini saya sekrup kurang lebih sebanyak 12 titik. Selanjutnya pemasangan triplek pada sekat penopang di atasnya. Cara memasukkan triplek ke konstruksi rak perkakasnya sama dengan yang sebelumnya. Langsung ke penyekrupan skrup-skrupnya. Dan ini penyekrupan triplek pada sekat penopang di atasnya lagi. Disekrup sebanyak 12 titik agar membantu kekuatan konstruksi rak perkakasnya. Dan ini penyekrupan triplek paling atasnya. Terakhir memasang tiang penyangga yang ke-6. Setelah dilubangi dengan bor, ini langsung dipasang paku rivetnya. Pemasangan paku rivetnya harus menyeluruh. Yang ini pemasangan paku rivet sisi dalam bagian bawah. Lanjut dengan pemasangan paku rivet di atasnya. Ini pemasangan paku rivetnya yang paling atas, sehingga konstruksinya menjadi kuat dan stabil. Hasilnya seperti ini. Nampak simple, kuat, kokoh, dan efektif. Dan yang gak kalah penting adalah biayanya murah dan bisa dibuat sendiri. Ini rak perkakasnya kalau saya display dengan alat-alat pekerjaan bengkel yang saya punya. Hasilnya seperti ini, cukup efektif ya. Nampak kuat, kokoh, rapi, dan mudah dikerjakan. Tanpa bantuan siapapun, kita bisa membuat rak perkakas seperti ini. Untuk harga-harganya, saya cantumkan di deskripsi. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, silakan di subscribe untuk membantu mengembangkan YouTube channel ini agar lebih maju, berguna, dan bermanfaat. Terima kasih ya rekan-rekan. Salam kreativitas dan hobi.